Saya perlu menyampaikan bahwasanya kita perlu memahami, kita perlu mengerti, kita perlu menghayati yang bahwasanya perbedaan antara Brahmana sejati Nusantara ini ya, kalau Brahmana sejati Nusantara ya kalau zaman Kahuripan itu ya Empu Barada gitu cara mudahnya. Seperti Empu Barada, lalu Empu Gandring, Empu Tamtular dan sebagainya, ini merupakan Brahmana sejati Nusantara menurut saya. Menurut yang lain monggo saja lah. Perbedaannya apabila pemuka agama ini adalah membaca kitab tulis ya, membaca kitab tulis dan lalu menghafalkan. Namun belum tentu, sekali lagi belum tentu mengamalkan. Sekali lagi, kalau para pemuka agama ini ya mewariskan dan membaca dan menghafalkan kitab yang tertulis, namun belum tentu mengamalkan. Nah, ini perlu dan ini penting saya sampaikan karena apa? Manusia rata-rata bisa membaca kitab, namun tidak bisa membaca rasa perasaan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya kemarin memberi komentar ya atau memberikan acuan bahwa ada Brahmana sejati Nusantara dan ada pula para pemuka-pemuka agama. Dan lalu saya mengatakan memang Nusantara ini tuan rumah seluruh agama, nggak bisa dibantah dengan kata-kata, menurut saya demikian. Jadi lalu para pemuka agama banyak ya, tidak semua, ada beberapa atau bahkan banyak yang lagi menggebu-gebunya dengan apa pemahaman agamanya, mengatakan bahwasanya Indonesia itu adalah, Nusantara itu adalah tempatnya orang menyembah jin tomang atau batu dan kayu. Lah ini kan sebuah hal yang patut menurut saya ya direview, diperbaiki, cara pandangnya itu diperbaiki. Jadi nglenggono wae menungso iku asale kabeh saka kodratullah, gaweane Allah, umate Kanjeng Rasulullah. Rasulullah secara hakikat, secara Jawa kita sudah bisa memahami yang dimaksud Rasul itu adalah utusan. Apa yang diutus ya sukma dalam diri kita. Nah, ini pemahaman Nusantara yang saya tahu lah. Jadi saya akan memberikan pandangan opini ya, agar kita itu tidak tidur-tidur dalam meyakini keluhuran kita. Ya sekali lagi, meyakini keluhuran kita ini perlu dan bahkan penting. Dan bahkan sangat penting agar apa? Anak cucu bangsa ini berideologi kalau istilah sekarang, atau punya jati diri kalau istilah pada umumnya gitu. Agar anak bangsa ini, putra-putri Praja Nusantara ini punya jati diri, tidak nggalengan kangkung. Nggalengan kangkung itu ya ada ombak ke sana, ikut ke sana, ada ombak ke sini, ikut ke sini, terombang-ambing lah. Saya perlu menyampaikan bahwasanya kita perlu memahami, kita perlu mengerti, kita perlu menghayati yang bahwasanya perbedaan antara Brahmana sejati Nusantara ini ya, kalau Brahmana sejati Nusantara ya kalau zaman Kahuripan itu ya Empu Barada gitu cara mudahnya. Lalu kalau zaman Singosari ya taruhlah Empu Gandring ya, Empu Gandring lah. Ini Brahmana ya saya artikan sebagai empu saja, empunya, yang punya maksudnya, yang punya adalah kita itu ujung-ujungnya kita itu berawal dari turunan empu. Empu itu ya objektif, artinya bisa memahami rasa rumangsane urip. Lah ini perlu saya tandaskan perbedaan antara Brahmana sejati Nusantara yang bernama Empu ya, Empu Barada, Empu Tamtular dan sebagainya, Empu Wiyasa dan sebagainya. Ini kan merupakan Brahmana asli, Brahmana kawitan atau orang yang dituakan. Lah sekarang Brahmana itu kebobule mati setahun, artinya kebobule mati
ya taruhlah orang yang seperti ini sudah tidak dipandang sama sekali ya, mati setro, kebobule mati setro ini ya kebobule orang yang tertuakan, orang yang memahami hal-hal yang demikian, dianggapnya itu mungkin ilmu klinik lah, ilmu inilah, ilmu penujuman, nggak perlu petang-petung, nikah kena anak itu ya sehari-harinya, semua hari itu bagus, yang penting ridho Tuhan. Lah nyatanya setelah terjadi adanya angin puting beliung umpamanya, apalagi tornado kayak di Bandung kemarin, angin puting beliung, ketika angin puting beliung kan banyak tuh yang Allahu Akbar atau Tuhan Yesus atau yang lain lah, istilahnya pada saat terjadi musibah ternyata juga tidak serta-merta angin itu berhenti. Lah ini sebuah bukti bahwa bobot ibadat itu memang perlu diperbaiki ya, bobot ibadat itu perlu diperbaiki. Saya akan mengulas perbedaan antara Brahmana sejati Nusantara ini seperti Empu Barada, lalu Empu Gandring, Empu Tamtular dan sebagainya. Ini merupakan Brahmana sejati Nusantara menurut saya. Menurut yang lain monggo saja lah. Perbedaannya apabila pemuka agama ini adalah membaca kitab tulis ya, membaca kitab tulis dan lalu menghafalkan. Namun belum tentu, sekali lagi belum tentu mengamalkan. Sekali lagi kalau para pemuka agama ini ya mewariskan dan membaca dan menghafalkan kitab yang tertulis, namun belum tentu mengamalkan. Nah, namun kalau Brahmana sejati Nusantara, sekali lagi para empu ya, para empu dulu, saya meyakini membaca kitab yang tidak tertulis dan lalu mengamalkannya sehingga bisa ngerti sadurunge ono winara. Lah, saya akan mengatakan, lalu apa kitab yang tertulis dan kitab yang tidak tertulis ini? Sekali lagi, kitab yang tertulis ya sepertinya seperti yang telah ada, mungkin kitab A, kitab B, kitab C. Kalau saya mengatakan kitab Injil, kitab Quran, nanti kan ada ketersinggungan ya. Ini diantara kitab yang tertulis, yang wujud, yang bisa dibaca dan lalu diapal-apalkan, namun belum tentu pula atau sesuai dalam mengamalkannya. Namun kalau Brahmana Nusantara yang sejati tentunya membaca kitab yang tidak tertulis, sekali lagi membaca kitab yang tidak tertulis. Dan lalu saya akan menyampaikan juga bahwa apa itu kitab yang tidak tertulis ya, sekali lagi apakah itu ya, kitab yang tidak tertulis itu apa secara mudahnya? Kitab yang tidak tertulis itu apa? Kitab yang tidak tertulis dalam diri masing-masing manusia, yaitu rasa rumangsane urip. Sekali lagi, kitab yang tidak tertulis dalam diri masing-masing manusia yang sudah jelas ada, itu adalah rasa rumangsane urip. Lah, ini perlu dan ini penting saya sampaikan karena apa? Manusia rata-rata bisa membaca kitab namun tidak bisa membaca rasa perasaan. Ya, nah, di sini terjadilah sebuah benturan dalam arti ketidakcocokan, minimal akan mencela atau timbul celah ke yang lain karena saya umpamanya beribadat ke masjid dan lalu yang satu beribadat ke gereja, wah yang satu beribadat ke wihara, yang satu lagi beribadat ke pura. Lah ini yang kadang terjadi kekeliruan paham, lalu cara pandang, lalu mungkin ada doktrin tertentu yang mengatakan si A si B ini kurang pas dalam bacaan kitabnya sehingga akan timbul celah dan saling mencela. Lah ini yang tidak ngepasi menurut saya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang semestinya berbineka tunggal ika dan lalu tanhono dharma marmo. Saya yakin semua manusia rasa rumangsane itu pada atau sama dan tidak ada yang berbeda dan lalu akan mengerucut kepada kebaikan. Aslinya tidak ada manusia yang tidak berniat baik, namun karena keadaan, karena mungkin juga kurang perhatian dari sesamanya dan lalu mencuri umpamanya. Nah sekarang karena terpetak-petaknya ini ya, teralir-alirkannya ini paham ketuhanan sehingga ada ibaratnya majelis tertentu, majelis A, majelis B yang lalu memasang kotak amal. Amal itu milik siapa? Artinya amal itu kan milik orang banyak yang lalu semestinya disedekahkan. Ketika ada kotak amal yang terambil oleh orang yang kekurangan, itu ada yang ditelanjangi, mohon maaf, ada yang lalu dipukuli, lalu dilaporkan ke polisi. Lah ini hal yang menurut saya kurang ngepasi. Artinya saya mengatakan bahwasanya seyogianya apapun alasannya yang namanya
Brahmana sejati Nusantara ini perlu dibangkitkan kembali. Jiwa Brahmana yang sejati Nusantara ini perlu dibangkitkan kembali sehingga timbul betul-betul jiwa Bhinneka Tunggal Ika yang Tanhono Dharma Marwa. Saya rasa demikian. Terima kasih.